Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hikayat nyata yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali. Pada hari ini saya akan menceritakan di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sebuah kejadian aneh menggemparkan penduduk. Seekor kambing melahirkan. Bukan anak kambing, tapi bayi manusia. Apakah ini sebuah keajaiban? Kutukan? Atau ada rahasia besar yang tersembunyi di baliknya? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang kiai bernama Rahman bersama istrinya, Nyai Aisyah. Mereka telah menikah selama 10 tahun. Namun belum juga dikaruniai seorang anak. Setiap malam, Aisyah sering terisak dalam doanya, berharap diberi keturunan yang bisa melengkapi kehidupan rumah tangga mereka. Sabarlah, Nyai. Allah pasti punya rencana yang lebih baik untuk kita, ujar Rahman, mencoba menenangkan istrinya. Aisyah mengangguk lemah, tapi hatinya tetap dipenuhi kehampaan. Setiap kali melihat anak-anak berlarian di halaman masjid, ia merasakan perih yang dalam. Di pekarangan rumahnya, Kiai Rahman memelihara seekor kambing betina yang ia beri nama Simenik. Kambing itu bukan sembarang kambing, karena ia sangat jinak dan seolah mengerti perasaan majikannya. Ketika Aisyah duduk termenung di serambi rumah, Simenik sering mendekat dan menggosokkan kepalanya ke pangkuan Aisyah, seakan ingin menghiburnya. Suatu malam, Rahman terbangun mendengar suara aneh dari kandang kambingnya. Ia menyipitkan mata, mencoba memahami suara yang terdengar seperti rintihan. Dengan rasa penasaran, ia mengambil lentera dan berjalan menuju kandang. Saat itu, bulan bersinar redup, menyinari halaman rumahnya yang sepi. Angin malam bertiup pelan, membawa suara jangkrik yang bersahutan. Ketika Rahman sampai di depan kandang, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Simenik tengah berbaring dengan napas terengah-engah. Perutnya bergerak-gerak, menandakan proses kelahiran sedang berlangsung. Rahman bergegas membangunkan Aisyah. Nyai, cepat bangun. Simenik mau melahirkan. Dengan mata masih mengantuk, Aisyah mengikuti suaminya menuju kandang. Begitu sampai, ia melihat beberapa warga desa sudah berkumpul. Kabar tentang kambing yang hendak melahirkan ini rupanya cepat menyebar. Salah satu tetua desa, Pak Darto, berbisik, "Aneh sekali, Kiai. Seingat saya, Simenik belum pernah dikawinkan dengan pejantan manapun." Rahman terdiam. Ia juga menyadari hal yang sama. Simenik sudah lama dipelihara, tapi tak pernah ada kambing jantan di dekatnya. Lantas, bagaimana mungkin ia bisa mengandung? Di dalam kandang, Simenik mulai mengerang semakin keras. Tubuhnya bergetar, kakinya mencakar tanah, dan matanya tampak memerah. Para warga menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Lalu, sesuatu keluar dari perut Simenik. Rahman mengernyit, merasa ada yang janggal. Bayangan gelap tergolek di atas jerami. Namun saat lentera menerangi tubuh kecil itu, terdengar suara tangisan. Tangisan bayi manusia. Aisyah menjerit pelan. Warga desa yang menyaksikan langsung mundur dengan wajah ketakutan. Beberapa perempuan beristighfar, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Di hadapan mereka, bukan anak kambing yang baru lahir, melainkan seorang bayi manusia yang masih berlumuran darah. Rahman terdiam. Pikirannya berputar mencari penjelasan. Namun sebelum ia sempat berbicara, suara tangisan lain terdengar. Satu bayi lagi keluar dari perut Simenik. Kedua bayi itu menangis keras. Suaranya mengisi kesunyian malam. Aisyah menatap mereka dengan gemetar. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. "Apa yang sebenarnya terjadi?" bisik salah satu warga. Tak ada yang tahu jawaban dari kejadian ini. Namun satu hal yang pasti, sejak malam itu, hidup Kiai Rahman dan Nyai Aisyah tak akan pernah sama lagi. Rahman masih terpaku di tempatnya. Matanya menatap kedua bayi yang terbaring di atas jerami,
Tubuh mereka masih berlumuran darah. Si Menik, sang induk kambing, terengah-engah lalu ambruk ke tanah, napasnya melemah. Aisyah bergerak lebih dulu. Ia berlutut, meraih kedua bayi itu dengan tangannya yang gemetar. Masya Allah, mereka benar-benar bayi manusia, bisiknya. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu masih bergeming. Beberapa mulai berbisik-bisik, sementara yang lain justru melangkah mundur, seolah takut mendekat. Apa ini bukan kutukan? Suara seorang ibu terdengar cemas. Pak Darto, yang sejak tadi ikut mengamati, mengusap janggutnya. Seumur hidup saya belum pernah melihat kejadian seperti ini. Kambing melahirkan bayi manusia. Ini tak masuk akal, Kiai. Rahman menelan ludah. Ia pun tahu bahwa ini adalah hal yang mustahil. Tapi kedua bayi itu nyata. Mereka menangis, tubuh mereka hangat, dan jari-jari mungil mereka bergerak-gerak di udara. Dengan hati-hati, Aisyah membungkus bayi-bayi itu dengan kain yang dibawanya. Suaranya bergetar saat berkata, "Kiai, ini jawaban dari doa-doa kita. Mungkinkah ini titipan dari Allah?" Rahman menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. Ia sadar, jika dibiarkan terlalu lama di tempat dingin, bayi-bayi itu bisa kedinginan. Tanpa banyak bicara, ia mengangguk dan membawa Aisyah beserta bayi-bayi itu kembali ke dalam rumah. Namun sebelum mereka melangkah pergi, seorang lelaki tiba-tiba berseru, "Kiai, bagaimana bisa kau membawa mereka masuk? Kita tak tahu dari mana asal bayi-bayi itu." Rahman menoleh, menatap lelaki itu dengan tenang. "Mereka ini manusia. Lihatlah, mereka menangis, mereka bernapas. Apa yang bisa kulakukan selain menyelamatkan mereka?" Tak ada yang berani menjawab. Malam itu, desa kecil mereka dipenuhi ketakutan dan rasa penasaran. Di dalam rumah, Aisyah duduk di tepi ranjang, memangku salah satu bayi dalam pelukannya, sementara bayi satunya berbaring di kasur, masih merengek pelan. Ia menyusui bayi itu, meski hatinya masih diliputi kebingungan. Rahman duduk di sudut ruangan, termenung. Matanya terus mengamati bayi-bayi itu. Mereka tampak normal. Tak ada yang aneh dari bentuk tubuh mereka. Seolah mereka memang bayi manusia biasa. Tapi dari mana asal mereka? Apa menurutmu ini benar-benar takdir, Kiai? Aisyah bertanya dengan suara lemah. Rahman tak langsung menjawab. Ia mengusap wajahnya, lalu berkata pelan, "Aku tidak tahu, Nyai. Yang jelas, kita harus merawat mereka." Aisyah mengangguk. Meski pikirannya masih dipenuhi pertanyaan, namun satu hal yang mereka tak sadari, jauh di luar sana, ada sepasang mata yang mengintai dari balik gelapnya malam. Seseorang sedang mengawasi rumah mereka. Malam semakin larut. Angin berembus lembut menerobos celah jendela rumah Kiai Rahman, membuat nyala lampu minyak sedikit bergetar. Di dalam rumah, Aisyah telah tertidur dengan kedua bayi di sampingnya, sementara Rahman masih terjaga, duduk di kursi kayu dekat pintu. Pikirannya berkecamuk. Kejadian malam ini sungguh di luar nalar. Bagaimana mungkin seekor kambing melahirkan bayi manusia? Apa ini pertanda dari Allah? Atau justru sebuah ujian? Tiba-tiba, suara samar terdengar dari luar rumah. Langkah kaki, lirih namun jelas. Rahman menajamkan pendengarannya. Matanya melirik ke arah pintu. Ia bangkit perlahan, meraih lentera di meja, lalu berjalan ke jendela. Ia mengintip keluar, namun tak melihat siapapun. Hanya halaman kosong yang diselimuti gelapnya malam. Tapi ia tahu, ada seseorang di luar sana. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu dan melangkah ke teras. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Matanya menyapu sekitar, mencari tanda-tanda pergerakan. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara tenang, namun tegas. "Hening." Hanya suara jangkrik yang bersahutan. Rahman hendak berbalik masuk ketika tiba-tiba ia melihat sesuatu di ujung pekarangan. Sesosok bayangan berdiri di balik batang pohon pisang. Jantung Rahman berdegup lebih cepat. "Siapa kau?" tanyanya sekali lagi.
bayangan itu tak menjawab, hanya berdiri diam. Lalu, dalam sekejap, sosok itu berlari menjauh, menghilang ke dalam kegelapan. Rahman sempat hendak mengejar, namun sesuatu dalam hatinya menahannya. Ia tahu, ada yang sedang mengawasi rumahnya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Pagi datang dengan cepat. Matahari mulai menyinari desa. Namun ketegangan masih menggantung di udara. Warga masih membicarakan peristiwa semalam. Ada yang menganggap bayi itu sebagai berkah. Ada pula yang takut ini adalah kutukan. Di rumah, Aisyah tengah menggendong salah satu bayi. Sementara bayi yang lain tertidur nyenyak di dalam ayunan bambu. Ia tersenyum kecil melihat wajah mungil itu. "Kiai, mereka tampak sehat," ucapnya. Rahman mengangguk. Meski pikirannya masih diliputi kegelisahan. "Aku merasa ada yang mengawasi rumah ini semalam." Aisyah terdiam sejenak, lalu bertanya, "Siapa?" "Aku tidak tahu, tapi seseorang ada di luar rumah kita, mengintai dalam gelap." Aisyah menggenggam erat bayi di pelukannya. "Apa menurutmu ini ada hubungannya dengan bayi-bayi ini?" Rahman tak langsung menjawab. Ia hanya menatap kedua bayi itu dengan dalam. Sementara itu, di sudut desa, seorang lelaki duduk di bawah pohon rindang. Wajahnya penuh kebimbangan. Pak Wiryo, seorang petani miskin, menggigit bibirnya dengan gelisah. Ia tahu rahasia yang tak diketahui siapapun. Sebuah rahasia yang bisa mengubah segalanya. Pak Wiryo duduk di bawah pohon. Tangannya menggenggam kuat kain lusuh di pangkuannya. Wajahnya tampak pucat. Pikirannya kalut. Ia menatap rumah Kiai Rahman dari kejauhan. Matanya berkaca-kaca. Di dalam hatinya, ia tahu betul bayi-bayi itu bukan berasal dari seekor kambing. Mereka adalah darah daging manusia. Anak manusia yang lahir dari rahim istrinya sendiri. Pak Wiryo dan istrinya, Sumi, adalah keluarga miskin yang tinggal di pinggiran desa. Sejak kehamilan Sumi memasuki bulan-bulan terakhir, mereka dilanda ketakutan. Mereka tak punya cukup uang untuk merawat bayi mereka. Bahkan untuk makan sehari-hari pun mereka sering kelaparan. Sumi menangis setiap malam, merenungkan masa depan anak-anaknya. Bagaimana nasib mereka nanti? "Mas, kita bahkan tak bisa memberi mereka makan," isaknya suatu malam. Pak Wiryo hanya bisa diam. Ia tahu istrinya benar. Lalu, pada malam kelahiran, ia membuat keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Saat Sumi tertidur setelah melahirkan, ia membungkus kedua bayi itu dengan kain seadanya, lalu berjalan diam-diam menuju rumah Kiai Rahman. Di tengah malam, ia melewati kandang si Menik, berpikir bahwa tempat itu cukup tersembunyi. Dengan hati yang berat, ia meletakkan bayi-bayi itu di atas jerami, berharap Kiai Rahman akan menemukannya dan merawat mereka seperti anak sendiri. Namun, yang terjadi sungguh di luar dugaan. Ketika esok harinya terdengar kabar bahwa bayi-bayi itu seolah-olah lahir dari seekor kambing, Pak Wiryo terhenyak. Ia tak pernah menyangka desas-desus akan berkembang sejauh ini. Kini, hatinya semakin bimbang. Haruskah ia mengakui kebenaran ini? Ataukah ia harus membiarkan Rahman dan Aisyah menganggap bayi-bayi itu sebagai mukjizat dari Allah? Sementara itu, di rumah Kiai Rahman, suasana semakin tegang. Warga desa berdatangan, membawa pertanyaan dan ketakutan. "Kiai, apakah benar ini keajaiban?" tanya seorang lelaki tua. "Ataukah ini pertanda buruk?" sela seorang ibu dengan wajah cemas. Rahman menarik napas dalam. Ia berdiri di hadapan mereka dengan tenang. Apa yang terjadi semalam adalah sesuatu yang tak bisa kita jelaskan dengan akal manusia. Tapi bayi-bayi ini adalah manusia. Mereka bernapas, menangis, dan butuh kasih sayang seperti kita semua. Seorang lelaki muda mengangkat tangan. "Tapi bagaimana mungkin kambing melahirkan manusia? Ini tak masuk akal, Kiai." Rahman menatap bayi-bayi itu. Dalam hatinya, ia pun masih memiliki pertanyaan yang sama. Namun, ia juga merasakan sesuatu yang lebih kuat. Takdir telah membawa mereka ke sini. Namun, tanpa mereka sadari, di luar rumah,
Pak Wiryo berdiri di balik pepohonan, mendengar setiap kata yang diucapkan. Matanya penuh kebimbangan. Ia tak tahu berapa lama lagi ia bisa menyimpan rahasia ini. Kiai Rahman menatap Pak Wiryo dengan sorot mata penuh tanya. Malam semakin dingin, tetapi keringat membasahi kening Pak Wiryo. Tangan lelaki itu gemetar. Wajahnya dipenuhi kegelisahan. "Apa yang ingin kau sampaikan, Pak Wiryo?" Suara Rahman terdengar tenang, tetapi hatinya berdebar. Pak Wiryo menelan ludah. Napasnya tersengal, seolah kata-kata yang ingin ia ucapkan begitu berat. Namun, ia tahu, ia tak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. "Itu bukan keajaiban, Ki." Suaranya nyaris tak terdengar. "Bayi-bayi itu bukan berasal dari seekor kambing." Rahman mengerutkan kening. "Maksudmu?" Pak Wiryo menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Mereka adalah anakku, Kiai." Seperti dihantam petir di siang bolong, Rahman membelalakan mata. Kata-kata itu berputar di kepalanya, tetapi ia tak langsung bereaksi. Ia menatap lelaki di hadapannya dengan tajam, mencari tanda kebohongan. Namun, wajah Pak Wiryo penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Rahman menghela napas panjang. "Jelaskan semuanya kepadaku, Pak Wiryo." Pak Wiryo menunduk. Suaranya bergetar. "Istriku, Sumi, melahirkan mereka di malam yang sama. Kami keluarga miskin, Kiai. Aku tak tahu bagaimana harus memberi mereka makan, bagaimana harus merawat mereka. Kami bahkan sering kelaparan. Lalu, aku membuat keputusan bodoh." Ia mengusap wajahnya, mencoba menahan tangis. "Aku membungkus bayi-bayi itu, dan di tengah malam, aku membawanya ke sini. Aku takut jika aku meletakkan mereka di depan rumah, orang akan tahu. Jadi aku menaruh mereka di kandang si Menik." Rahman mendengarkan dengan seksama. Ia merasa dadanya sesak. "Ketika pagi datang dan aku mendengar kabar bahwa kambingmu melahirkan bayi manusia, aku terlalu takut untuk berbicara. Aku membiarkan desas-desus itu menyebar, membiarkan semua orang percaya itu adalah keajaiban." Pak Wiryo jatuh berlutut di hadapan Rahman. Tangannya mencengkeram tanah. "Ampuni aku, Kiai. Aku telah berdosa. Aku telah membiarkan anak-anakku dibesarkan oleh orang lain, sementara istriku menangis setiap malam merindukan mereka." Rahman terdiam cukup lama. Pikirannya dipenuhi berbagai hal. Jadi, inilah jawabannya. Bayi-bayi itu bukan keajaiban, bukan kutukan, bukan sesuatu yang datang dari dunia lain. Mereka hanyalah anak-anak yang dilahirkan ke dunia oleh orang tua yang begitu miskin, hingga tak sanggup merawat mereka sendiri. Angin malam berembus pelan. Setelah beberapa saat, Rahman menarik napas dalam. "Pak Wiryo, jika kau ingin anak-anak itu kembali, katakanlah." Pak Wiryo menggigit bibirnya, lalu menggeleng lemah. "Aku tidak bisa, Kiai. Aku tidak bisa memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Aku hanya ingin mereka tumbuh dengan bahagia. Tapi aku ingin mereka tahu siapa orang tua mereka." Rahman menatap lelaki di hadapannya dengan penuh perasaan. Ia merasakan sakit yang mendalam di hati Pak Wiryo. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berdiri dan masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan Aisyah yang menggendong salah satu bayi, sementara yang lain tertidur dalam ayunan. Sumi, yang sejak tadi berdiri di kejauhan, segera berlari ke arah mereka. Begitu melihat kedua bayi itu, ia langsung menangis terseduh. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh wajah mungil mereka. "Anakku," bisiknya dengan suara penuh luka. Pak Wiryo juga meneteskan air mata. Rahman dan Aisyah saling berpandangan. Kini, mereka tahu kebenaran yang sesungguhnya. Namun, keputusan terbesar masih harus dibuat. Malam semakin larut, tetapi di rumah Kiai Rahman, suasana terasa begitu berat. Isak tangis Sumi masih terdengar lirih saat ia memandangi bayi-bayi yang selama ini ia rindukan. Pak Wiryo berdiri di sampingnya,
Wajahnya penuh dengan kelelahan dan kepasrahan. Rahman menatap mereka dengan penuh pemahaman. Di satu sisi, ini adalah anak-anak mereka, darah daging yang seharusnya mereka besarkan. Namun, di sisi lain, ia dan Aisyah telah menganggap bayi-bayi ini sebagai bagian dari hidup mereka. Aisyah mendekat, meletakkan tangannya di pundak Sumi yang masih menangis. Dengan suara lembut, ia berkata, "Mereka anak-anakmu. Jika kau ingin membawa mereka pulang, kami tidak akan menghalangi." Sumi menggeleng lemah. Air matanya jatuh tanpa henti. Kami tidak bisa, Nyai. Kami ingin mereka hidup dengan layak. Kami ingin mereka tumbuh tanpa harus merasakan kelaparan, tanpa harus melihat orang tua mereka kesulitan setiap hari. Rahman menarik napas panjang. Ia melihat ke arah Pak Wiryo, yang juga mengangguk pelan. "Kiai," suara Pak Wiryo bergetar. "Aku tahu aku sudah salah. Aku sudah membuat keputusan yang bodoh. Tetapi aku ingin melakukan sesuatu yang benar kali ini. Aku ingin anak-anakku tumbuh di rumah yang baik, dengan orang tua yang bisa mencintai mereka tanpa harus mengkhawatirkan besok mereka makan apa." Rahman terdiam cukup lama. Hatinya berkecamuk. Ia tak pernah menyangka takdir akan mempertemukan mereka dalam keadaan seperti ini. Namun, ia tahu bahwa ini bukan tentang keajaiban atau kutukan. Ini adalah tentang dua anak yang berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Aisyah, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara, "Kiai, aku ingin merawat mereka." Rahman menatap istrinya, dan dalam tatapan itu, ia melihat keteguhan hati yang sama seperti yang ia rasakan. Aisyah telah menyusui mereka, menggendong mereka, mencintai mereka seperti anak sendiri. Rahman kembali menatap Pak Wiryo dan Sumi. "Jika kalian setuju, kami akan merawat mereka. Kami akan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang, tanpa menghilangkan jati diri mereka." Sumi menutup mulutnya, menahan tangis yang semakin pecah. Ia mengangguk cepat. Sementara Pak Wiryo menatap Rahman dengan mata berkaca-kaca. "Aku percaya padamu, Kiai," katanya lirih. "Aku percaya kau akan menjadi ayah yang lebih baik untuk mereka." Rahman mengangguk pelan. Ia tidak melihat ini sebagai kemenangan atau kehilangan. Ini adalah amanah. Angin malam berembus lembut, seolah membawa ketenangan setelah sekian lama hati mereka terombang-ambing dalam kegelisahan. Di luar rumah, desa masih sunyi. Tak ada yang tahu bahwa malam ini, sebuah keputusan besar telah dibuat. Takdir telah memilih jalannya sendiri. Dan sejak malam itu, dua anak yang dahulu dianggap sebagai keajaiban tumbuh dalam kasih sayang yang sebenarnya, bukan sebagai anak yang lahir dari seekor kambing, tetapi sebagai anak-anak yang dititipkan oleh kehidupan kepada orang-orang yang mencintai mereka. Tahun demi tahun berlalu. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, dua anak laki-laki tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan berbakti. Warga desa yang dulu terheran-heran dengan asal-usul mereka kini tak lagi mempermasalahkan hal itu. Yang mereka lihat hanyalah dua anak yang ceria, penuh adab, dan disayangi oleh Kiai Rahman serta Nyai Aisyah. Mereka diberi nama Ilham dan Ihsan. Tak ada lagi bisikan tentang keajaiban atau kutukan. Yang tersisa hanyalah kasih sayang yang tulus, membentuk kehidupan mereka hingga menjadi manusia yang berarti. Pak Wiryo dan Sumi masih tinggal di desa yang sama, tetapi mereka hanya menjadi pengamat dari kejauhan. Mereka tak pernah mengklaim hak mereka sebagai orang tua, namun mereka selalu mendoakan kedua anak itu dari kejauhan. Sumi kerap datang ke pengajian Nyai Aisyah, hanya agar bisa melihat sekilas wajah anak-anaknya yang semakin dewasa. Pak Wiryo, meskipun tak banyak bicara, sering membantu di masjid tempat Kiai Rahman mengajar, merasa bahwa dengan begitu, ia masih bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka walau hanya dari jauh. Takdir memang tak selalu memberikan jawaban yang mudah, tetapi kadang ia membawa kita pada keputusan yang paling benar. Dan di suatu pagi yang tenang, saat matahari baru saja naik, Rahman duduk di teras rumahnya, memandangi Ilham dan Ihsan yang sedang berlarian di halaman. Aisyah datang membawa secangkir teh, duduk di samping suaminya. "Apa kau pernah menyesal mengambil mereka, Kiai?" Rahman tersenyum,
menatap anak-anak itu dengan penuh kebanggaan. Tidak pernah, karena mereka adalah titipan Allah yang paling berharga. Angin berembus pelan, membawa doa-doa yang tak terucap, dan kehidupan pun terus berjalan, dengan takdir yang telah memilih jalannya sendiri. Hikmah dari cerita ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap ujian dan kejadian yang terjadi dalam hidup, ada hikmah yang tersembunyi. Kita diajarkan untuk selalu sabar, ikhlas, dan percaya bahwa setiap takdir yang diberikan oleh Allah pasti ada alasan yang baik di baliknya, meskipun kita tidak selalu bisa memahaminya. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 51. Katakanlah, tidak akan menimpa kami selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dia adalah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Pernyataan. Cerita ini adalah karya fiktif yang disusun dengan latar belakang yang tampak nyata untuk diambil hikmahnya. Meskipun kejadian-kejadian dalam cerita ini tidak benar-benar terjadi, namun nilai dan pelajaran yang terkandung di dalamnya dapat memberi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe jika Anda menikmati cerita ini. Kami tunggu tanggapan dan dukungan dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.